kita sambut yang akan berbicara pada malam hari ini. Bungsu kita, yaitu Bungsu Santo. Iya. Dasar biru. Dengar kita doa dulu ya. Kami bersyukur Tuhan, siapin hati kami untuk dengar something yang bukan berasal dari manusia, tapi dari Roh Tuhan. Bicara pada roh kami. Kami gak mau pengetahuan, kami gak mau informasi, tapi kami mau pewahyuan Tuhan. Kami mau Engkau bicara pada roh kami, dalam hati kami yang paling dalam. Thank you Jesus, amin. Saya tambahin pengumuman, ada bulan ini akan ada tambahan 2 komsel baru atau 2 bubble baru. Kita panggil komsel itu bubble dengan sebutan bubble. Jadi di minggu depan ada bubble baru untuk pasangan suami istri. Bubble baru untuk pasangan akan dilakukan pada hari Jumat jam 7.30 malam ya. Lalu ada satu bubble baru lagi akan mulai start tanggal 18. Itu bubble-nya ketuanya Ishak ya. Oke, jadi kalau yang mau ikut bubble pasangan suami istri, mungkin ada suami istri yang udah ikutan bubble, tapi kalau kamu mau fokus ke bubble pasangan suami istri itu tadi bisa ikut di bubble ketuanya Niko yang ujung baju biru ya. Itu hari Jumat setengah 8 malam ya. Dan mungkin kalau di bubble pasangan suami istri mungkin lebih ke sharing live ya, bukan cuma dengerin khotbah atau nyanyi atau something, tapi lebih ke live sharing di situ. Dan untuk yang Ishak itu tanggal 18. Oke, saya sangat excited. Saya hari ini keluar jalur khotbahnya karena emang temanya tema bulan ini proses, tapi saya rada keluar jalur ya. Jadi saya lebih mengikuti apa yang membakar hati saya. Itu ya. Kadang-kadang ya gitu. Saya nggak suka. Saya suka keluar jalur. Maaf ya. Oke. Berapa banyak kamu jadi orang Kristen? Berapa banyak yang udah lebih dari 10 tahun jadi orang Kristen? Yang lebih dari 10 tahun ya? Yang lebih dari 5 tahun? Lebih dari 5 tahun jadi orang Kristen, angkat tangan. Oh, ini kayaknya tempat baru semua ya? Oke, pertanyaan terakhir. Seberapa banyak di tempat ini yang sudah pernah melihat Tuhan? Saya bakal khotbah hari ini tentang face to face with God, atau bertemu Tuhan muka ke muka. Apa itu artinya? Ini berat banget ini. Nggak berat juga. Kita bisa buka di slide kedua, brother. Sampai itu yang pegang. Sister ya. Oke. Nah itu present fokus. Saya ingin Tor jadi gereja yang berfokus kepada hadirat Tuhan, presence of God. Ya, hadirat Tuhan. Dimana kita seringkali ibadah, seringkali fokus kita bukan Tuhan. Fokus kita pertolongan Tuhan. Nah ini. Kita sering datang berdoa itu cari tangannya Tuhan, cari pekerjaan Tuhan, cari bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi nggak benar-benar cari Tuhan. Ya, saya kalau ketemu Yowan cari Yowan cuman buat tolong dong masakin ini, tolong dong buatin kue ini, tolong dong bantuin ini. Tapi bukan cari dianya,
tapi cari apa yang dia bisa lakukan buat saya. Bahasa kasarnya gini, saya sedang mempergunakan dia. Orang Kristen itu seringkali mempergunakan Tuhan untuk kepentingannya. Kita nggak mengenal dia, kita nggak fokus kepada dia, tapi kita fokus kepada apa yang dia bisa lakukan buat kita. Ada amin. Apalagi yang doa cuman doa makan. Terus saya bilang doa izin. Tuhan izin makan ya. Doa izin. Tapi saya mau kita semua berfokus jadi orang-orang yang lebih dewasa. Kita berfokus untuk mengejar wajahnya, mengejar dia. Amin. Ya kita buka Mazmur 27 ayat 8. Dibilang begini, hatiku mengikuti firman-Mu. Tuhan bilang gini, carilah wajahku, maka ku cari wajah-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, wajah Tuhan, maka ku cari wajah-Mu ya Tuhan. Wah, ini dari Daud ya, mencari wajah Tuhan. Ini menarik. Bukan slide kedua dong dari itu, dari PDF. Slide kedua apa slide ketiga ya? Bisa dibantu? Halo. Ya ini. Oke. Kata wajah dalam bahasa Ibrani, wajah Tuhan itu dikatakan sebagai, itu bahasa Ibraninya, panim. Saya nggak tahu gimana spellingnya yang benar, tapi bahasanya itu, wajah Tuhan itu dalam bahasa Ibrani disebut panim, yang artinya hadirat Tuhan. Oke, tadi pertanyaan saya di awal, berapa banyak dari kamu yang jadi orang Kristen udah lama? Tapi berapa banyak yang kamu udah pernah melihat Tuhan? Itu artinya berapa banyak dari kamu sudah mengalami, bahkan mengenal hadirat Tuhan. Karena banyak orang Kristen nggak pernah mengalami, bahkan nggak pernah mengenal. Ngalamin aja nggak pernah malah. Orang lagi worship, dijamah Tuhan, menikmati Tuhan, karena dia sudah pernah mengalami dan mengenal itu bahkan. Tapi ada orang-orang, apa sih hadirat Tuhan? Gue datang ke gereja, gue nyanyi, gue gak ngerti, gue gak ngalamin apa-apa di hati gue, ya, gue gak ngerasain apa-apa, gue datang dan gue pulang gitu aja. Tadi Alkitab bilang Mazmur 27, cari wajahku, atau artinya punya arti gini, cari hadiratku. Hadirat Tuhan harus dicari. Ya, hadirat Tuhan ada hadirat yang tinggal di sini, ya. Tapi juga ada hadirat yang bukan di dalam sifatnya, tapi di atas kamu, upon you, tulisannya dalam bahasa Inggris. Jadi kamu bisa alami. Ini hal-hal yang sederhana tapi ini powerful. Menurut saya ini yang paling mengubahkan, paling penting. Kenapa kita sebagai orang Kristen mesti mengejar ini, yaitu hadirat Tuhan. Karena banyak kali sekarang gereja kehilangan ini. Ya, kita nyanyi gak usah lama-lama lah. Karena kenapa? Kadang-kadang worship itu butuh lama ya. Gitu. Worship kok lama-lama banget sih, 1 jam. Bahkan lebih lagi 1,5 jam kadang-kadang worship.
Ini yang menarik. Kadang-kadang kita berdoa itu tuh untuk seperti mencari sesuatu. Saya, kalau saya alami ini, dan saya mau bagi ke kamu. Lagi kita worship, lagi saya worship. Lagi saya nyanyi, worship. Itu saya seperti pursuing something. Seperti mengejar sesuatu, yaitu hadirat Tuhan. Dan masalahnya gini ya, kadang-kadang ngejarnya itu cukup makan waktu juga. Kadang-kadang hadirat Tuhan nggak bisa di-experience hanya dengan 5 menit menyembah. Sorry to say. Ya. Kadang-kadang butuh effort lebih untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Kadang-kadang mungkin 20 menit atau 30 menit baru kita bisa touch dengan presence of God. Bisa rasain itu. Karena hadirat Tuhan atau wajahnya itu butuh dicari. Kenapa butuh dicari? Kenapa kamu cari uang? Karena uang berharga. Betul nggak? That's the reason. Kenapa kita cari hadirat Tuhan? Karena itu berharga. Kalau itu murahan, kamu nggak percaya. Kalau hadirat Tuhan murahan, kamu nggak percaya. Tapi karena hadirat Tuhan berharga, ada effort yang harus kita lakukan, mencari wajahnya. Bahkan Alkitab katakan, Daud pernah bilang begini, aku menunggu. Nah, itu. Kadang hadirat Tuhan juga dalam pencarian akan wajah Tuhan. Terkadang Daud, bahkan kita harus menunggu dulu. I wait on you, Holy Spirit. Sampai dia touching you. Sampai dia menyentuh jiwa kita. Tapi saya mau bilang gini, detik dia hadir. Detik dia turun, menjamah kamu. Di detik itu, kamu gak pernah mau berhenti untuk connected dengan hadiratnya. Ini yang dibilang the glimpse of heaven. Sebagian kecil dari sorga. The presence of God. Ini yang bikin kekristenan punya arti, hadirat Tuhan. Dari kamu berjumpa dengan hadirat Tuhan, kamu sedang berjumpa dengan surga itu sendiri. Ada sebagian kecil bahkan dari realita kerajaan surga. Dari kamu bersentuhan dengan itu, semua yang di dunia ini sepertinya nothing. Alkitab tulis ada seseorang yang menemukan apa? Harta karun. Lalu dia jual semuanya untuk dapetin harta karun itu. Hadirat Tuhan tuh kayak gitu. Karena dia begitu berharga, ya. Lagi kamu ketemu itu, seperti kamu mau aku rela tinggalin semuanya untuk ini. Hadirat Tuhan adalah kekuatan untuk kita hidup buat Yesus. Orang nggak bisa tinggalkan dunia hanya cuma dimarah-marahin pendeta doang. Tinggalkan dunia ini, bertobatlah kamu, tinggalkan duniawi, kalau nggak masuk neraka, nggak bisa. Orang nggak datang ke gereja dengerin kayak gitu. Tapi karena orang-orang bersentuhan dengan hadirat Tuhan, lagi dia bersentuhan dengan hadirat Tuhan, banyak hal jadi yang kemarin berarti, kok sekarang nggak berarti amat ya. Ada amin. Wah, rokok itu berarti banget buat saya. Kalau gua nggak merokok, malah gua pening. Berharga banget. Ada orang ngerokok bisa sehari 2 bungkus, 3 bungkus. Rokok lumayan mahal ternyata, kaget juga saya. Rokok 30 ribuan, kalau dia 3 bungkus, mau 100 ribu cuma buat ngerokok doang. Tapi karena itu berharga, dia apa? Dia keluarin duit. Buat dia itu berharga. Tapi detik dia ketemu dengan hadirat Tuhan yang lebih berharga dari apapun. Rokok, gak berharga amat kayaknya. Saya mau kita jadi orang-orang yang berfokus mengejar ini ya. Masuk dalam journey ini, the pursuing of presence of God. Ada satu buku namanya ada di kantor Tor ada buku namanya
pemburu Tuhan. Wah, itu powerful. Yang buat Tommy Tenney itu dibuat tahun 90-an. Tapi setiap saya baca buku itu membakar hati saya. Ini cerita orang yang mengejar Tuhan, mengejar wajahnya, mencari wajahnya. Kamu tahu kata tadi lagi Jeko nyanyi, and I'm desperate for you. Kamu tahu kadang-kadang pengejaran akan hadirat Tuhan membuat kamu putus asa. Saya pernah 1,5 jam guling-guling gak pengen ngalamin hadirat Tuhan di kamar saya, hadirat Tuhan gak muncul-muncul. I was desperate. Desperado saya. Kamu tahu kata desperate? Kamu gak akan desperate kalau kamu gak cari dan gak ketemu. Bohong nyanyi, I'm desperate for you. Oh, nyari aja enggak. Lagi kamu pursuing the presence of God. Lagi kamu ngejar itu. Lagi kamu pursue itu dan kamu kok gak dapet ya. Ini nih yang saya pelajari dalam pengejaran arah hadirat Tuhan. Lagi saya ngejar ya, desperate, gak dapet. Di titik itu saya ngerti, presence of God cuman bisa dialami bukan karena kekuatan saya, tapi sekali lagi only by His grace. Itu sifatnya given. Memang ada satu sisi di mana kita harus earn, tapi itu juga given. Itu sulit saya jelasin. Oke. Saya berdoa Tuhan bicara sama kamu. Kita buka Yesaya 6. Apa yang kamu alami dan saya alami lagi kita berjumpa dengan itu ya. Apa sih yang kita alami? Oke, Ko Santo sekarang lo bilang gue mesti pursuing, cari wajah Tuhan. Apa sih yang gue alamin? Kita buka Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kita adalah negara dengan market yang sangat besar untuk penginjilan. Katakan amin. Amin. Tapi masalahnya cuma 0,1% gereja yang melakukan penginjilan. Kenapa ya? Kok nggak ada yang nginjil ya? Kenapa kita nggak ada yang tergerak yang melakukan sesuatu bagi jiwa-jiwa yang terhilang? Why? Nah ini nih, kita jawab jawabannya di sini. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Saya bacain ya. Dalam tahun matinya Raja Usia, Yesaya bilang gini, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bisa tongolin gambarannya itu dong? Saya dapat gambarannya. Saya bakal bacain aja. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Bisa tampilin PDF-nya tadi? Siapa namanya? Delvi. Ada slide berikutnya, nah itu. Ini yang saya alami ya, keren banget ya. Itu serafim. Itu ada serafim. Dia berjumpa melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim yang disebut ini, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, tuh ya. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka ini, serafim ini berseru seorang kepada seorang, teriak-teriak mereka, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lagi mereka teriak-teriak begitu serafim ini, maka bergoyanglah alaslah ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ini rumah Allah ya maksudnya. Lalu kataku, di tengah-tengah semua yang dia lihat hal-hal spektakuler yang luar biasa itu, Yesaya teriak gini, celakalah aku, katanya. Aku binasa, mati gua. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Yesaya najis bibir, kita beda-beda najisnya.
Ada matanya yang najis, ada bibirnya yang najis, ada tangannya yang najis. Ya, di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku, dia bilang, gua najis. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Ini ya, ini penting. Yesaya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan secara supernatural. Ya, nggak semua orang dikasih akses buat ini, saya tahu. Tapi gambaran ini cuma lambang dari hadirat Tuhan. Lagi Yesaya berjumpa dengan hadirat Tuhan, ini yang dia lihat. Oke? Dan dia bilang gini, waduh mati gua. Coba kalau kamu ya tiba-tiba lagi doa, nongol begini ya. Sawan nggak? Sawan bangke. Bukan sawan-sawan lagi, ada bangkenya. Lagi doa pagi-pagi, Tuhan Yesus terima kasih. Nongol begini yang ada sayap gede. Teriak-teriak lagi, kudus, kudus, kudus adalah Tuhan. Parlol. Itu yang saya lihat. Itu yang Yesaya alami ya. Yesawan banget. Dia bilang mati gua, dia bilang. Karena gila, kamu lihat itu. Kamu lihat diri kamu. Ini yang menarik dari hadirat Tuhan. Lagi kamu berjumpa dengan hadirat Tuhan. Kamu berjumpa dengan kekudusan Tuhan. Saat itu juga kamu langsung lihat dosa-dosa kamu. Gila, banyak dosa ya gua. Tapi di tengah itu ini nih yang powerful. Lalu aku mendengar suara, belum sampai situ. Tetapi, ya, dibilang begini, seorang daripada serafim itu tuh, salah satu dari mereka, terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, dia bilang, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Bara itu disentuhin kepada mulutku, kata Yesaya. Langsung serafim ini ngomong gini sama Yesaya, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, dia bilang, ini aku, utuslah aku. Kamu tahu kenajisan, sekali lagi, kenajisan dalam hidup kita harus dibakar dengan bara dari hadiratnya. Kenajisan kita nggak akan berhenti dan mati sebelum bersentuhan dengan api dari hadiratnya. Karena kita nggak bisa menguduskan diri kita sendiri. Kemampuan dan effort kita untuk hidup kudus, semua Alkitab tulis apa? Kebaikan kita kayak kain kotor. Nothing. Alasan kenapa kamu mesti mengejar hadirat Tuhan, kamu harus berjumpa dengan hadiratnya, karena hanya api dari hadiratnya yang mampu membakar semua kenajisan di tubuh kita. There is nothing yang bisa lakukan itu selain api dari hadiratnya. Kamu mau apalin ayat di Alkitab, bertahun-tahun lo apalin, apa itu ngubah lo? Gak bisa. Cuman api dari hadiratnya, api dari perjumpaan dengan wajah Tuhan yang bisa menghanguskan kenajisan dalam tubuh kita. Makanya Paulus bilang gini, hiduplah oleh roh, maka kamu akan mematikan perbuatan daging. Kita gagal ikut Yesus karena kita gagal mengejar hadiratnya. Kita main-main sama doa. Itu harus disentuh dengan api dari hadiratnya. Tapi dalam perjumpaan itu, ini yang powerful. Yesaya, dosamu telah diampuni. Apapun yang kita buat, selalu ada grace and mercy dalam hadiratnya. Kau percaya? Dosa apa yang lu buat, separah apapun yang lu buat, lagi lu datang berlutut bilang, Tuhan, forgive me. Nggak lama, rasa penyesalan yang begitu hebat, tuduhan yang begitu kuat, tiba-tiba disepir, hilang. Benar nggak? Benar nggak sih? Kamu alamin ini nggak sih? Apa nggak pernah buat dosa semua udah nih, udah kudus?
Lagi kamu melakukan dosa, tuduhan tuh hebat banget di hati kamu. Menuduh kamu banget. Tapi lagi kamu datang ke hadiratnya bilang gini, Tuhan, forgive all my sins with your blood. Wash me with your blood. Gak lama, hanya dalam hitungan menit. Tiba-tiba tuduhan itu diangkat. The power of the blood. Selalu ada mercy dan grace dalam hadirat Tuhan. Setelah perjumpaan ini, setelah encounter ini dengan Tuhan dan Yesaya, lalu Tuhan itu cuman nggak gini-gini nih, power ini yang powerful. Tuhan itu nggak cuman puas mengubah kita, Dia ingin mengubah dunia lewat kita. Nah ini dia. Sekali lagi, Dia nggak puas cuman mengubah kamu, Dia ingin mengubah dunia lewat kamu. Setelah Dia mengubah kamu, tantangan berikutnya yang lebih besar adalah Dia ingin mengubah dunia lewat kamu. Makanya Dia bilang sama Yesaya, setelah Dia sentuh Yesaya dengan api, Dia bilang gini, Yesaya, siapa yang mau pergi buat aku? Yesaya bilang gini, Here I am, Lord, send me. Tapi sebelum perjumpaan itu terjadi, nggak akan pernah ada kata send me. Kenapa kita gereja Indonesia gagal beritakan Injil? Karena kita nggak mengejar hadiratnya. Bensin buat penginjilan cuma satu, presence of God, bukan program. Ada amin? Saya mau kobarkan ini di hati kita. The pursuit of the presence of God. Pengejaran mencari wajahnya. Sebuah journey yang tiap hari. Kita buka lagi, saya kasih ini ya. Bilangan 6 ayat 25 sampai 26. Tadi saya bilang apa? Perjumpaan dengan Tuhan pertama apa? Bara api dari hadirat yang membakar kenajisan kita. Amin. Amin. Nah ini ayat 25 dibilang gini. Ini yang kedua ya, saya mau kasih tahu kamu ini. Lagi kamu berjumpa dengan hadiratnya, the second thing that you will experience ini, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Kamu tahu kasih karunia itu artinya apa? Sesuatu yang kamu terima yang gak layak kamu terima. Sesuatu yang kamu terima yang gak bisa kamu terima dengan kekuatan kamu sendiri. Itu namanya favor. Apa di hidup kamu yang kamu tahu dengan kekuatan gue gak bisa sih. Mohon maaf. Tapi lagi kamu fokus pursuing, mengejar hadiratnya, lagi kamu berjumpa dengan hadiratnya Tuhan, kasih kamu ability untuk kamu memperoleh apa yang kamu gak pernah bisa capai. Ada amin. Ada seorang yang mandul namanya Hana, berdiri di hadirat Tuhan, berdoa. Apa yang gak pernah dia bisa capai? Karena dia mandul. Lalu imam di Bait Allah bilang gini, tahun depan kamu punya anak. Itu the power of the presence of God. Kuasa dari hadiratnya memberikan kamu something yang kamu ngerti, gak pernah bisa kamu dapat dengan tangan kamu. Tapi itu diberi. Okay. Powerful. Powerful. Presence of God itu kalau kita sadari ini ya, hadirat Tuhan itu cuma satu yang kita butuh, the presence of God. Oke, yang tanggal lagi ayat 26.
ini dia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya. Yang ketiga yang Tuhan beri buat kamu, lagi kamu di presence, lagi ada memandang hadiratnya adalah damai. Damai. Kata-kata yang kelihatannya simple, peace. Tapi lagi kamu punya ini, kamu tahu apapun bisa terjadi di hidup kamu, tapi kamu tetap tenang. Kamu tahu hari-hari ini banyak orang diserang dalam kecemasan. Ya, cemas. Takut, fear. Menggerogot jiwa gitu. Takut masa depan, takut ini, many things. Saya percaya psikiater membantu dalam proses itu, tapi psikiater nggak bisa menyembuhkan. Saya percaya teman saya psikiater sangat membantu sekali. Tapi satu hal yang saya tahu bisa sembuhkan itu, yaitu damai. Mama kamu bisa cerai sama papa kamu. Kakak kamu bisa masuk penjara karena narkoba. Keluarga kamu bisa bangkrut tiba-tiba. Tapi lagi kamu punya damai, kamu gak tergoncang. Ada amin. Kamu tahu kenapa orang cari alkohol? Kenapa orang cari narkoba? Karena mereka udah gak bisa maintain gejolak di dalam mereka. They need something to be relaxed. Mereka mesti minum alkohol untuk relax. Mereka mesti use drugs untuk lebih tenang. Tapi tenangnya hari saat itu doang, besok pagi bangun pening lagi. Bahkan mungkin bisa ciptain masalah lebih besar lagi kamu telan. Jadi kalau kamu punya damai, kamu gak butuh semua itu. Saya bertobat, saya masih ingat, yang buat saya bertobat itu damai. Yang buat saya bertobat jujur, itu damai. Saya nggak tahu kenapa kalau saya ke gereja waktu itu, karena kehidupan saya hari-hari saya teler doang. Hampir 24 jam lagi tidur doang, saya nggak teler terus, mabuk terus, teler, ribut, teler. Hidup saya nggak tenang banget, nggak damai hidup saya. Tapi lagi saya ke gereja, saya nggak tahu kenapa, tiap pulang gereja ada damai. Ini yang bikin saya ketagihan, saya bilang ini rasa ini apa ya? Kok tiap pulang gereja itu kayaknya, gila, gue lega, gue tenang, hati gue adem. Akhirnya saya bolak-balik ke gereja, cuma karena cari rasa itu, yang namanya damai. Makanya Natal apa? Disebut apa? Damai Yesus dibilang apa di Yesaya? Raja penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya kasih tahu hal-hal yang result ya dari bagaimana lagi kamu kejar Tuhan, apa yang kamu peroleh tadi apa? Pengudusan. Kenajisan kita dibakar oleh api dari hadiratnya. Yang kedua apa? Favor. Apa? Kamu terima favor. Kamu bisa peroleh apa yang kamu tahu kamu nggak bisa capai dengan tangan kamu. Oke? Yang ketiga apa? Tadi peace. Kebayang nggak kalau punya 3 hal di dalam hidup kamu? Kamu dikuduskan, kamu punya favor dan punya damai. Nggak ada yang lebih hebat hidup daripada itu. Seriously. Kamu bisa kaya setajir apa, tapi kamu bisa setiap hari parno. Tiap hari tidur nggak tenang, makan nggak enak.
Tapi dengan damai, makan enak. Ada amin kok, Will? Perut kenyang, hati senang. Nah, ini terakhir ya. Kita buka Keluaran 3:3. Ini saya mau kamu fokus. Saya akan tutup dengan ini. Keluaran 3:3 ayat 7 sampai 11. Itu yang pertama. Nanti ada yang kedua lagi. Nah ini. Ada ahli teologi yang mengatakan lagi bangsa Israel keluar dari Mesir. Tahu cerita ini ya? Mereka menuju ke sebuah tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Itu ada sekitar, katanya, ya saya nggak ngitungin soalnya. Di Alkitab juga nggak ditulis. Katanya ada 4 juta orang yang bersama-sama dengan Musa. Correct me if I'm wrong ya. Saya coba ngikutin aja. Ada 4 juta, jadi Musa itu ya jalan dengan 4 juta orang. Bayang nggak kamu? Ini aja udah rame nih ya. 4 juta itu kayak apa ya? Hah? Dan itu tiap hari itu 4 juta orang tuh ngeluh terus. Ada komplain nih sama Musa. Tiap hari lu bayangin, punya jemaat 4 juta tapi kerjanya komplain terus. Gantung diri lu lama-lama. Ya. Jadi Musa bersama 4 juta orang. Dan pada saat itu lagi dalam perjalanan di padang gurun itu selama 40 tahun. 40 tahun, 4 juta orang, 40 tahun komplain terus, gila sih. Mereka nggak tinggal di rumah dong, ya. Mereka nggak beli rumah KPR dong. Karena pada saat itu Tuhan bergerak terus. Tiang awan dan tiang api bergerak. Jadi setiap tiang awan dan tiang api bergerak, bangsa Israel 4 juta itu mesti gerak. Oh, tiang api gerak, wah. Mungkin ada lagi boker, tiang api gerak, gerak. Mungkin ada lagi makan, gerak. Nggak bisa. Jadi kehidupan mereka itu gitu loh. Jadi lagi baru ada, mungkin baru mau tidur siang, tiba-tiba tiang awannya gerak. Wah, gerak, bangun. Bongkar kemahnya, bongkar kemahnya. Ikutin. Ribet bener hidupnya. Tapi Musa membangun suatu budaya di tengah-tengah kehidupan mereka yang seperti itu. Musa membangun sesuatu yang menurut saya sangat powerful. Ini coba lihat. Sesudah itu Musa mengambil kemah, ya, dibilang dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan. Jadi Musa menjauh dari perkemahan tempat tinggal 4 juta orang itu. Dia menjauh, saya nggak tahu berapa jauhnya. Setelah dia menjauh sekian jauh, dia membentangkan satu kemah khusus, ya, dan menamainya ini. Dia bilang gini, ini namanya kemah pertemuan. Pertemuan dengan Sopo. Ya. Dia sebut ini this is the camp of encounter. Itu yang saya bilang. Kemah perjumpaan dengan Tuhan. Nah, coba nih baik-baik baca ini baik-baik. Setiap orang yang mencari Tuhan, ya, ia keluar dari perkemahan 4 juta itu, keluar jauh dia. Ia pergi ke kemah pertemuan itu yang di luar jauh dari perkemahan. Terus ayat apa? Setiap orang mencari Tuhan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, nih dibilang begini, bangunlah seluruh bangsa itu, berdirilah mereka di masing-masing pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Terus apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, dibilang begini, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Ayat 10. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Oke, saya bakal jelasin ini pelan-pelan.
Saya akan tutup dengan ini. Musa menjauh dari kemah yang saya bilang, dari 4 juta orang. Dia bangun kemah, satu kemah khusus, di mana orang yang mencari Tuhan harus ke kemah itu, dan di kemah itu mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Dan Alkitab tulis lagi Musa berdiri di kemah itu. Tiba-tiba apa? Tiang apa? Awan tuh turun. Dan dibilang begini, dan Tuhan bicara ke Musa seperti apa? Sahabat bicara kepada sahabatnya. Keren gak sih? Keren gak? Kenapa Musa mesti menjauh dari kemah 4 juta itu? Kenapa? Karena Musa harus menjauh dari hiruk pikuk dunia ini. Dari hiruk pikuk keseharian bangsa Israel. Dari orang-orang yang komplain, dari many things. Dia menjauh dan berhadapan dengan kemah itu. Dan di kemah dia berjumpa dengan Tuhan yang bicara sama dia seperti seorang sahabat. Ada amin? Kamu tahu seharusnya ibadah kita tiap minggu kayak gitu. Lagi bangsa Israel menyembah sama-sama Musa, hadirat Tuhan turun dalam tiang awan. Dan Tuhan ngomong sama Musa seperti sahabat. Saya mau kasih tahu kamu nggak datang ke hari Minggu di sini hanya untuk hahaha atau ngabisin waktu. Kamu bisa aja sih kayak gitu, nggak apa-apa juga, nggak dimarahin juga. Tapi the moment lagi kita kumpul begini tiap minggu, ini jadi momen the camp of encounter. Ini jadi kemah pertemuan, di mana kita berjumpa dengan hadiratnya. Saya mau kita datang dalam ekspektasi itu setiap minggu. Dibilang orang-orang yang mencari Tuhan datang ke kemah itu. Kita mengkhususkan waktu kita hari Minggu dari semua tindakan apapun dan mencari wajahnya bersama-sama di tempat ini. Ada amin. Tapi udah begitu keren aja ya. Kamu kebayang gak sih? Kamu kebayang gak kalau kita hari lagi nyembah tiba-tiba ada tiang awan tuh. So Tuhan ngomong sama kita kayak teman. Itu menurut saya Musa punya Sunday service yang powerful setiap minggu. Ya. Ya. Saya rasa nggak ada yang bisa niru dia. Tapi di tengah hal yang luar biasa itu, kita turun lagi di ayat 18 sampai 23. Ini nih. Musa udah mengalami perjumpaan yang begitu hebat. Tapi Musa ngomong gini, ayat 18. Tadi Keluaran 33 ayat 18. Bisa, oke. Nah ini. Musa dan bangsa Israel sudah berjumpa dengan Tuhan apa? Dengan tiang awan ya, dan udah dengar suara Tuhan audible. Tapi Musa nggak puas loh. Kamu tahu perjumpaan dengan Tuhan selalu menarik kamu dalam kehausan yang lebih besar. Do you know it? Kamu berjumpa dengan hadirat Tuhan 5 menit. Besok kamu akan datang lagi, Tuhan aku mau lebih lagi. Aku gak puas cuma 5 menit. I want more. Satu encounter selalu menarik kita ke encounter yang lebih besar. Ada amin. Kamu tahu level doa kita pun meningkat. Kamu biasa doa 5 menit, lama-lama naik 20 menit, lama-lama kamu bisa menikmati hadirat Tuhan lebih lama. Ada amin. Musa udah bertemu Tuhan dengan hal yang powerful, tapi Musa tetap ngomong gini, Tuhan, aku nih gak puas. Dia bilang gini, aku mau lihat, nyatakan kemuliaanmu kepadaku. Lalu Tuhan jawab apa? Coba ayat 19, lanjut. Tuhan jawab gini, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia,
dan mengasihani siapa yang kau kasihani. Terus, ayat 20. Lagi firman-Nya, Musa, engkau nggak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang dapat memandang aku dapat hidup. Jadi Tuhan udah ngalamin yang awan turun, udah dengar suara Tuhan begitu, dia bilang gini, Tuhan, gue nggak mau gini doang, gue mau lebih, gue mau lihat wajah Tuhan. Tuhan bilang gini, Musa, kalau lu lihat wajah gue lu mati. Coba apa itu? 21. Berfirmanlah Tuhan, oke, karena lu ngotot mau lihat wajah gue, kata Tuhan. Ada suatu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Terus, apabila kemuliaanku lewat, dia bilang, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Terus, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat apa? Belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Kamu tahu satu-satunya orang dalam tubuh daging yang pernah melihat Tuhan, ya, Tuhan di depan mata, ya, dia berdiri di gunung, Tuhan lewat, ditutupin mukanya pakai tangannya supaya gak lihat wajah Tuhan, karena Tuhan tahu kalau manusia daging melihat wajah Tuhan mati. Cuma dikasih lihat apa? Punggungnya Tuhan. Karena Musa itu rindu banget, Tuhan, aku mau ketemu Tuhan, nyatakan kepadaku kemuliaan-Mu, aku mau lihat wajah-Mu langsung. Aku gak mau awan-awan ini, aku gak mau. Aku gak cuma mau dengar suara doang, aku mau ngeliat Tuhan face to face, langsung, depan mata. Orang gemblung loh ini. Tuhan bilang, mati Musa, lu lihat gue mati, bodo amat. Yaudah, wes. Oke gini, karena lu ngotot, pergi ke suatu tempat di dekat aku, dia bilang. Tuhan bilang, nanti di situ aku akan nyatakan diriku. Tapi tetap ya Musa, nggak bisa lihat wajah, mati kamu. Lihat punggungku. Saya tutup dengan ini. Sekali kamu mengejar Tuhan dan mendapatkan Tuhan, ya, kamu tahu kamu nggak bisa berhenti di situ. Kamu ingin lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. There is more, selalu there is more. Tuhan, aku ingin lebih lagi. Aku ingin lebih lagi dan lebih lagi. Saya undang semua balik berdiri. Saya mau kita jadi gereja yang berfokus pada hadirat-Nya, berfokus kepada pengejaran akan wajah dan hadirat Tuhan.